يا معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله في آية أخرى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sekalian masih ditakdirkan oleh Allah mampu melaksanakan ibadah sholat fardu Jum'ah sebagai salah satu bentuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagai salah satu bentuk syukur atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan syukur kita di siang hari ini, di tempat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita kepada Allah, dengan barakah syukur kita pada siang hari ini, mudah-mudahan kita dan anak turun kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang selalu rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai maksud dan tujuan Allah menjadikan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakah syukur yang kedua, nanti sewaktu-waktu Allah mengutus makhluknya yang namanya malaikat Israel untuk menyabut nyawa kita. Mudah-mudahan kita tetap diberikan oleh Allah dalam kondisi Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, ketika manusia meninggal dunia, sebelum dia dijumpai oleh malaikat Raqib dan Atid, terlebih dahulu diri dia dijumpai seorang malaikat. Ditanya jenazah ini, para hadirin, "Hai si fulan, tolong audit amal baikmu. Silakan tulis amal baikmu selama kamu hidup di dunia." Karena mati itu langsung cerdas, para hadirin, tahu semuanya, mulai balik sampai meninggal dunia ditulis amal baiknya. Setelah itu tolong tulis amal burukmu. Tulis, para hadirin, nggak bisa bohong. Ya kalau hidup di dunia masih bohong, kita berbuat salah bisa bohong, kalau mati tidak bisa. Tulis semuanya. Dan nanti amal baik amal buruk digantungkan di leher manusia, para hadirin, leher si fulan yang meninggal dunia. Kalau amal baiknya bagus, maka wajahnya mencorong, bersinar. Ketika didatangi malaikat Raqib Atid, tahu malaikat Mungkar dan Nakir udah tahu, wah ini orang soleh, pasti dia mampu menjawab pertanyaan saya. Itu kalau orang baik, para hadirin. Tapi kalau amal buruknya lebih banyak dibanding amal baiknya, Masya Allah, wajahnya seram. Malaikat Mungkar Nakir pun nenggem, marah. Begitulah, para hadirin, nanti akan kita alami itu semua. Karena itu, para hadirin, sebelum kita diaudit oleh malaikat, sebelum kita diaudit amalia kita, perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita meninggal kita audit sendiri, para hadirin, kita hitung sendiri. Iqra kitabak, kata Allah. Baca catatan amalmu, amal baik amal buruk. Kafa binafsika alaika hasiba, cukup kamu sendiri yang menghitung, para hadirin. Orang lain nggak tahu amal perbuatan kita. Pertanyaannya, para hadirin, sudah pernahkah kita mengaudit amalia kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi? Kalau orang pengen masa depannya bagus,
pasti dia tulis amal, dia taudit, ditulis amalnya para hadirin. Ternyata perbandingannya dengan begitu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan amal buarat kita jauh para hadirin, jauh dari kesempurnaan. Karena itu Rasul bilang tuba liman sagalahu aibuhu ayunas. Beruntung sekali bagi orang-orang yang sibuk ngurusi kelemahannya sendiri, kekurangannya sendiri, aibnya sendiri, sehingga dia lupa mengurusi kekurangan orang lain. Ayo, mulai nanti para hadirin, lebih-lebih sudah umur 60-70 tahun, sudah dekat sekali. Supaya kita nanti di alam barzah tidak menyesal. Berbanyak amal soleh, kalau isang nolong para hadirin kecuali amal yang kita sendiri nanti alam barzah. Karena itu alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus syukur para hadirin. Karena banyak para nabi dan rasul pengen jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Nabi Isa. Karena itu khutbah pada siang hari ini saya akan menyampaikan judul manfaatkan momen yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita yang namanya malam nisfu Sya'ban. Ini berangkat dari kisah para hadirin. Nabiullah Isa jalan-jalan naik gunung. Dalam perjalanan itu dia menjumpai batu. Batu ini berwarna putih dan bersinar. Dikelilingi oleh Nabi Isa dan penuh keheranan para hadirin. Sebab biasanya batu itu warna hitam atau coklat. Tapi ini kok ada batu warna putih dan bersinar. Takjub, heran Nabi Isa. Langsung Allah bilang kepada Nabi Isa, "Hai Isa, apa yang kamu takjubkan? Apa yang kamu herankan?" Dijawab oleh Nabi Isa, "Ini loh ya Allah, saya menjumpai batu warnanya putih dan bersinar." Allah bilang, "Kamu lebih takjub lagi, lebih heran lagi apa yang ada di dalam batu." Akhirnya batu itu pecah para hadirin. Ternyata dalam batu itu ada seorang syekh, ada orang tua yang lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jero watu para hadirin. Barokah ibadah kepada Allah gak dosa blas. Watu yang asalnya coklat, yang asal hitam jadi putih. Begitu juga kita para hadirin. Kalau mengaku kita sebagai orang yang beriman, ahli sholat, ahli dzikir, maka orang sekitar kita harus merasa bahagia dengan adanya keberadaan kita. Di sekeliling itu para hadirin, di sekeliling syekh tadi ada buah anggur yang tidak pernah lebar, terus berbuah, dan ada air mancur. Jadi kebutuhan seorang yang ahli takwa kepada Allah, segala kebutuhannya urusan perut dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak usah susah urusan perut, ojo sampai susah, dasari cuma takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Nabi Isa bilang kepada Allah, "Ya Allah, adakah manusia atau hamba yang kamu ciptakan lebih mulia dari orang ini?" Ada Nabi. Saya ini ditanya oleh Nabi Isa para hadirin, "Syekh, berapa lama Anda ibadah dalam batu?" Dijawab orang tua tersebut, "Sudah 400 tahun." 400 tahun para hadirin. Kemudian Nabi Isa tanya tadi kepada Allah, "Apakah ada hamba yang kau ciptakan lebih mulia dari orang tua ini?" "Ada, wahai Isa," kata Allah. "Siapa?" "Yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua yang melakukan sholat 2 rakaat 1 salam di malam nisfu Sya'ban. Pahalanya menandingi umatnya Nabi Isa melakukan ibadah 400 tahun tanpa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Kan itu para hadirin, nanti hari Senin malam Selasa
Startnya mulai maghrib sampai tulu'il fajar, mulai sampai terbitnya matahari. Langit terbuka lebar, rahmat Allah dikucurkan kepada hamba-hambanya yang melakukan rukuk dan sujud dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapa sing njaluk dituruti oleh Allah. Sapa sing njaluk sepura dimaafkan oleh Allah. Sapa sing njaluk rezeki dimek rezeki oleh Allah. Malam nisfu Sa'ban. Karena itu saya himbau pengurus masjid, malam nisfu Sa'ban setelah maghrib, kalau jamaah khawatir nanti di rumah lupa atau terganggu dengan anak putunya atau terganggu dengan HP dan TV-nya, tolong gerak ke Masjid Taqwiyatul Muslimin setelah sholat maghrib. Ba'da maghrib kita melakukan sholat hajat 4 rakaat atau sholat taubat 4 rakaat, dilanjutkan baca Yasin 3 kali. Dan para ibu yang dengar khutbah saya pada siang hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu pun bisa hadir malam nisfu Sa'ban itu. Selain melakukan sholat hajat atau taubat, baca Yasin 3 kali, tolong bawa makanan dan minuman. Perbanyak sedekah, perbanyak sedekah, perbanyak zikir, baca Al-Quran, perbanyak sholat. Qumu fil lail, silakan kalian semua qiyamul lail, sholat malam. Wasumu fin nahar, besoknya hari Selasanya puasa sunnah. Itu amalia kita malam nisfu Sa'ban. Supaya apa para hadirin? Karena malam nisfu Sa'ban, amal catatan kita, buku catatan kita selama setahun itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya tutup buku itu tulisannya api, bagus, sehingga sing elek-elek kemarin ketutupan semua. Li'annal hasanata yudhibnas sayyi'at, karena sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus kesalahan dan dosa para hadirin. Insya Allah kalau bagus tahtimnya, kita akan diberikan oleh Allah bahagia fitini wad dunya wal akhirah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah marakum biqaulihi fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ik wal mursalin wa ashabi nabiyika ajma'in waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim ahlana wa sallim jama'atana من الآفات الدنيا والآخرة فتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر